Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, untuk kali ini, di video pembelajaran kali ini, kalian bertemu Miss Rani untuk belajar tentang membandingkan pecahan biasa. Di video sebelumnya, kalau kalian belum nonton, tonton dulu ya. Judulnya Pecahan Biasa, Mengenal Pecahan Biasa. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang pecahan biasa. Misalnya akan review dulu sedikit nanti untuk pecahan biasa. Lalu lagi nanti juga kita akan belajar tentang cara membandingkan pecahan biasa. Nah, cara untuk membandingkannya juga ini kita membutuhkan tanda yang sebelumnya juga ada di video yang lalu. Itu tentang 3 tanda yang biasa dipakai untuk operasi pada bilangan matematika. Contohnya yang lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Nah, kali ini Miss Rani akan membandingkan pecahan biasa. Bagaimana cara membandingkannya? Yuk kita mulai di video ini. Sebelum kita masuk ke pecahan biasanya, untuk membandingkan pecahan biasanya, nanti Miss Rani mau review sedikit tentang bagaimana sih, apa sih itu pecahan biasa. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita masukkan ke dalam pecahannya, itu misalnya akan contohkan 1/2. Oke, 1/2. 1 itu adalah pembilang, sedangkan 2 adalah penyebut. Kenapa Miss Rani menitik beratkan tentang pembilang dan penyebut? Karena dalam membandingkan pecahan biasa ini, pembilang dan penyebut ini sangat berpengaruh. Akan berbeda jika penyebutnya sama, dan akan berbeda juga kalau penyebutnya berbeda. Oke, nah yang pertama, misalnya akan membandingkan pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Penyebut yang sama. Nih, sama ya. Contohnya seperti apa? Kalau misalnya bilang yang tadi 1/2, misalnya penyebut itu berarti bawahnya sama ya. Jadi 1/2. Terus ada lagi kalau 2 berarti 2/2. Kalau 3 berarti, kalau 4 deh, 1/4. Jadi ada 2/4, ada 3/4, ada 4/4. Nah, ingat lagi oleh kalian, di bawah itu yang namanya penyebut ini berarti dibagi. Dibagi menjadi berapa bagian? Nah, untuk penyebut berarti dibagi menjadi berapa bagian. Untuk pembilang berarti yang dihitamkan biasanya atau yang diambil. Misalnya kan tulis di sini yang diambil ya. Yang diambil atau diarsir. Nah, biasanya seperti itu. Kalau misalnya 1/2 kan, kalau lingkaran berarti 1 yang di sini. Maka ini adalah 1/2. Oke, kalau yang 4 berarti ini lingkaran dibagi 4. Kalau 1/4 berarti 1 yang dihitamkan 1/4. Kalau misalnya mau 3/4 berarti ada 3 yang dihitamkan. 1, 2, 3. 3/4 yang ini. Kalau ini 1/4 yang ini. Kalau 2/4 berarti 2 yang dihitamkan. 4/4 berarti semua yang dihitamkan. Oke, nah bagaimana dengan penyebut yang sama? Bagaimana cara membandingkannya? Kalau untuk penyebut yang sama itu gampang sekali, tinggal kalian lihat pembilangnya. Pembilangnya lihat dan itu akan sesuai. Contohnya apa nih? Ini misalnya kasih di sini ya. Sesuai dengan pembilangnya. Pembilangnya. Ini misalnya kasih kotak nih supaya jelas. Sesuai dengan pembilangnya. Contohnya seperti apa? Misalnya Miss Rani punya, kita pakai yang 1/4 ini ya.
misalnya punya melon ceritanya. Melonnya itu dibagi menjadi 4 bagian. Ada yang dapat 2/4, ada yang dapat 3/4. Yang mana yang lebih banyak? Kalau seperti ini kan berarti ada yang dapat 2 bagian. Nih kita 2 potong ceritanya nih dari 4. Ini 4 ya, dibagi 4 nih. Ada yang dapat 2 bagian, ada yang dapat 3 bagian. Yang mana yang lebih banyak? Maka kita lihat 2 dan 3. Yang lebih banyak 3 karena dua-duanya ini adalah penyebutnya sama. Ya, penyebutnya sama, maka sesuai dengan pembilangnya 2 itu lebih kecil daripada 3. Maka kalau kita lihat seperti ini, 2/4 lebih kecil dari 3/4. Masih ingat kan ya tandanya seperti ini ya, lebih kecil daripada 3/4. Oke, bagaimana dengan soal yang lainnya? Misalnya ini punya 3/6, lalu lagi 1/6. Yang mana yang lebih banyak? Coba, 1 atau 3 yang lebih banyak? 3 yang lebih banyak, maka 3 lebih besar, 3/6 lebih besar daripada 1/6. Seperti itu. Maka lihat atasnya, angka 3, ini angka 1. 3 lebih besar daripada 1, maka mulut parchmentnya itu mengarah ke angka 3. Itu untuk yang penyebutnya sama. Akan berbeda dengan yang penyebutnya berbeda. Oke, kita lihat untuk yang kedua, penyebut yang berbeda. Oke, yang kedua misalnya akan bahas tentang penyebut yang berbeda. Yang berbeda. Ingat, penyebut tadi itu adalah yang ada di bawah. Berarti di bawahnya itu angka yang berbeda. Contohnya seperti apa? Misalnya contohkan ya. Misalnya 1/3 dan 1/4. Nah, ingat lagi seperti yang misalnya tadi bilang, kalau yang penyebut itu berarti dibagi menjadi berapa bagian, beberapa bagiannya ya. Nah, kalau 1/3 berarti kalau kita lingkaran 1, 2, 3 seperti itu. Sedangkan kalau 4 dibagi menjadi 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Oke, nah menurut kalian 1/3 dan 1/4 yang mana yang paling banyak? Jawabannya adalah yang 1/3 karena bagiannya akan menjadi lebih besar dibanding yang 1/4. Yang 1/4 ini kecil, cuman segini nih. Sedangkan kalau yang ini dia dapatnya segini. Nggak kelihatan terlalu jelas memang, tapi memang kalau misalnya dibaginya lebih kecil berarti kan kita mendapatkan lebih banyak dibanding kalau dibaginya dengan banyak orang. Contohnya misalnya kamu punya kue kecil lalu dibagi untuk 10 orang, maka dapatnya akan kecil-kecil. Kalau misalnya punya kue juga dibagi menjadi cuma 5 orang, nah maka dapatnya akan besar-besar seperti itu. Jadi kalau misalnya penyebutnya berbeda, ini misalnya kasih ya, semakin kecil penyebut, maka semakin besar. Oke, ini untuk yang penyebutnya beda. Maka 1/3 dan 1/4 yang paling banyak adalah 1/3. Nah, sebenarnya ada satu lagi, mungkin akan misalnya dibahas ya sekalian, yang kalau penyebut dan pembilangnya berbeda. Kalau kita lihat, kalau diperhatikan oleh kalian, di sini penyebutnya sama, atasnya berbeda. Kalau yang ini, atasnya sama, di bawahnya berbeda. Nah, bagaimana kalau yang penyebut dan pembilangnya berbeda? Kita bahas ya. Oke, kita masuk ke yang ketiga, yaitu penyebut dan pembilang. Penyebut dan pembilang yang berbeda maksudnya. Nah, bagaimana contohnya? Misalnya akan contohkan, misalnya ada 2/3 dan
berapa ya? 3/4. Seperti itu. 2/3 dan 3/4. Menurut kalian yang mana yang lebih besar, yang mana yang lebih kecil? Kalau kalian lihat saja, kalau kita lihat nih dari yang aturan yang pertama, kalau penyebutnya sama, itu sesuai dengan pembilangnya. Penyebutnya sama nggak? Tidak. Penyebutnya berbeda, tapi atasnya berbeda juga. Maka kedua yang tadi itu tidak bisa dipakai. Jadi ada aturannya. Kalau yang seperti ini, kalian harus kali silang. Nah, maksudnya apa? Dikali silang. Yang pertama, caranya adalah 3 dikali 3, 9. Seperti itu kan? 3 dikali 3 nih. 3 dikali 3, 9. Lalu 4 dikali 2, 8. Dari bawah ke atas ya. Silangnya gini nih. Dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Membentuk angka silang. 3 kali 3, 9. Dan 4 kali 2, 8. Yang mana yang lebih besar, 8 atau 9? Yang lebih besar 9. Maka kita tahu 2/3 itu lebih kecil daripada 3/4. Maka lebih besar yang 3/4. Seperti itu. Oke, misalnya contohkan lagi yang lainnya. Misalnya 2/5 dan 3/6 misalnya, seperti itu. 2/3 dan 3/6 misalnya kali silang ya. 3 kali 5 sama dengan 15. 6 kali 2 sama dengan 12. 12 sama 15, yang mana yang lebih besar? Ternyata masih yang lebih besar adalah 15. Maka kita tahu 2/5 itu lebih kecil daripada 3/6. Ini bisa aja kebalik. Kalau misalnya ternyata 15-nya dari sebelah sini dan 12-nya dari sebelah sini, berarti akan lebih besar yang sebelah sana. Ingat saja lebih besar dan lebih kecilnya. Dan aturannya adalah kali silang. Oke, jadi kita sudah mempelajari 3 cara untuk membandingkan pecahan biasa. Kita rangkum ya. Sekarang Miss Rani akan rangkum dari semua penjelasan Miss Rani ya. Nah, jadi untuk membandingkan pecahan biasa ini, yang paling kalian harus lihat adalah pembilang dan penyebutnya. Jadi ada 3 caranya dan 3 situasinya. Yang pertama, ketika penyebutnya sama, pembilangnya berbeda. Misalnya itu ya ini ya. Nih, ketika penyebutnya sama, pembilangnya beda, maka harus sesuai dengan pembilangnya. Kalau pembilangnya besar, maka ia bakalan lebih besar daripada yang sebelahnya. Oke, jadi lihat pembandingnya. Pembandingnya adalah pembilangnya. Sedangkan untuk yang kedua, situasi yang kedua adalah penyebutnya beda, pembilangnya sama. Penyebut itu yang di bawah ya, pembilang itu yang di atas. Jadi pembilangnya yang di atas sama, sedangkan penyebutnya yang di bawahnya itu berbeda. Nah, kalau seperti ini kita harus ingat kalau semakin kecil penyebutnya, maka semakin besar nilainya. Jadi sistemnya kebalikan dibanding yang pertama. Kebalikan dari yang pertama ya. Jadi kalau yang di bawah ini penyebutnya beda, pembilangnya sama, semakin besar berarti dia semakin kecil nilainya. Tapi ternyata kalau semakin kecil nilainya, semakin kecil angkanya, maka semakin besar nilainya. Oke. Ya, yang ketiga adalah kalau situasinya penyebut dan pembilangnya berbeda. Penyebutnya beda, pembilangnya juga beda. Maka kalian harus menggunakan kali silang. Kalinya itu harus dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas secara menyilang. Maka nanti hasilnya, kalau kalian menemukan yang lebih besar, itu berarti hasil yang lebih besarnya, nanti hasilnya membandingkan, itu menentukan perbandingannya. Seperti itu, oke? Dari semua penjelasan Miss Rani yang sangat banyak untuk hari ini, kalau kalian masih belum jelas, boleh bertanya di kolom komentar atau langsung ke grup. Ya, di grup aja kalau yang punya grupnya sama Miss Rani di grup. Miss Rani terbuka dengan pertanyaan, silahkan bertanya kalau masih belum jelas.
karena ini nanti membandingkan pecahan ini ada selalu di tema 5 ini ada banyak tentang pembandingan pecahan biasa. Jadi Miss Rani minta kalau memang kurang jelas silahkan bertanya. Miss Rani terbuka dengan pertanyaan, nanti akan Miss Rani jawab satu persatu, insya Allah dengan jelas. Dan kalau sudah jelas, alhamdulillah, nanti tinggal tugasnya saja. Oke, Miss Rani tutup untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.